Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, teman-teman yang masih setia menonton video persembahan asbab saja ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke, teman-teman yang masih nonton video ini, kita lanjut belajarnya dulu ya. Kita nyantai sambil belajar. Apa yang kita bahas kali ini adalah yang berkaitan dengan masalah zikir ya. Jadi teman-teman yang belajar apakah itu ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat atau ma'rifat, maka tidak bisa dipisahkan dengan namanya zikir. Cuma dalam pelaksanaannya nanti ini seolah-olah terpisah ya. Karena ya mohon maaf sebelumnya kepada para ustadz, para guru-guru kami sering menjelaskan tentang masalah zikir ini menjadi suatu yang terpisah-pisah, sehingga menjadikan seolah-olah mempunyai level-level tingkatan ya. Dan banyak pula namanya banyak pula, sehingga kadang-kadang kita, saya termasuknya orang-orang yang kadang-kadang bingung namanya, kemudian mempraktekannya pun kadang-kadang bingung juga. Dari namanya aja kadang-kadang berbeda. Setiap guru-guru menyatakan bahwa zikir ini namanya ini, zikir ini namanya ini. Kadang aktivitasnya sama, pelaksanaannya sama, tetapi namanya berbeda. Kadang-kadang membingungkan ya. Jadi sebelumnya mohon maaf ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang zikir yang mungkin yang saya pelajari dari guru-guru saya juga. Kemudian saya menjelaskan di video ini adalah menggunakan bahasa sehari-hari ya, bahasa Indonesia saja ya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin berbeda pendapat ya mohon maaf sebelumnya. Jika ada penambahan atau meluruskan boleh ditulis di kolom komentar, karena ini tempat saling belajar ya, saling mengisi bagaimana supaya kita bisa semakin meningkat ibadah kita kepada Allah SWT, dan semoga kita pun semakin diridhai Allah SWT ya. Oke, lanjut kita ke masalah zikirnya. Kalau sering kita dengar, ini banyak sekali zikir. Ada namanya zikir jahri yang jelas yang diucapkan. Ada namanya juga zikir sir atau rahasia. Nanti ada lagi zikir siri. Ada lagi atau namanya sirul asrar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan namanya itu, kita mau menggunakan nomor saja ya, kayak nomor 1 ini zikirnya menggunakan mulut. Jadi kita biasa baca, biasanya setelah kita sholat fardu ya, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada la ilaha illallah. Ini diucapkan dengan mulut zikirnya. Ini zikir yang umum ya, umum digunakan oleh banyak orang. Dengan mulut kita berzikir. Kemudian biasanya kalau kita belajar lagi masalah zikir ini kepada ulama-ulama yang ahli zikir, misalnya di guru-guru tarekat, maka akan diajari zikir di dalam hati. Nah, ini nomor yang kedua ya, zikir di dalam hati. Zikir di dalam hati ini maksudnya adalah kita berzikir tetapi hati yang mengucapkan. Kalau tadi mulut yang mengucapkan, yang kedua ini adalah hati yang mengucapkan. Jadi biasanya mulut diam ya, kemudian hati yang berzikir.
Biasanya yang dizikirkan adalah asma Allah ya. Allah, Allah, Allah gitu ya. Nah, ini zikir yang nomor 2. Kemudian ada zikir nomor 3. Yang akan kami sampaikan ini ada nomor 3. Zikir ini zikir yang tidak menggunakan mulut, tidak menggunakan hati. Jadi mulut diam, hati pun diam. Jadi yang berzikir itu adalah menggunakan kesadaran atau rasa. Ya, zikir nomor 3 ini. Jadi zikir dalam nomor 3 ini ada tiga tahapan. 3 tahapan. Yang pertama adalah merasakan bahwa kita ini digerakkan Allah SWT. Segala aktivitas kita, kegiatan kita ini digerakkan oleh Allah SWT. Kita merasakan dulu. Ada kekuatan Allah SWT yang mendorong kita bisa berzikir. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah bisa merasakan ini, bahwa ternyata kita bergerak, kita duduk, kita berbaring, kita berdiri, kita banyak kegiatan ini dan itu, ternyata ada kekuatan dari Allah SWT. Ini yang nanti kita rasakan. Makanya dikitnya ini dengan kita merasakan, menyadari. Jadi tingkatan selanjutnya adalah setelah kita merasakan adanya kekuatan itu datang daripada Allah, maka proses selanjutnya biasanya akan terbuka lagi. Maksudnya diberi kepahaman oleh Allah SWT lagi bahwa kita akan menyaksikan, melihat. Nah, kondisi bisa melihat ternyata memang ini berasal dari Allah SWT. Kekuatan itu memang berasal dari Allah. Nah, apabila kita lanjut ini, maka nanti Allah SWT akan masukkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu menyatakan. Jadi kalau sudah tadi kita bisa melihat, sering melihat, maka kita akan bisa menyatakan memang itu adalah semua memang berasal dari Allah SWT. Kegiatan kita ternyata memang berasal dari Allah SWT. Jadi zikir yang ketiga ini adalah tahapannya adalah merasakan, nanti melihat, habis itu menyatakan bahwa memang semua itu berasal dari Allah SWT. Nah, ini zikir yang nomor 3. Prakteknya nanti kita bahas selanjutnya ya, biar tidak terlalu panjang. Kita pengen mengenalkan dulu metode zikir yang saya pahami lah, seperti itu ya, dari bahasa kita. Kemudian zikir yang nomor 4. Zikir nomor 4 ini adalah satu keadaan nanti bahwa kita memang hati kita ini nyambung kepada Allah SWT. Nah, ini di proses maksudnya di kondisi zikir nomor 4 ini adalah biasanya berjalan otomatis dari 3 ke 4 ini otomatis biasanya. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita niatkan, biasanya kita fokus ke zikir 3 ini, maka langsung otomatis kita dalam keadaan zikir nomor 4 ini. Cuma nanti zikir nomor 4 ini ada pembagian macam kelasnya gitu ya. Jadi zikir 4 ini ada proses keadaan ketika kita memang hati kita nyambung kepada Allah SWT. Jadi nanti dibagi. Misalnya kita dalam satu hari 24 jam, bagi orang-orang yang awam ya, orang yang baru masuk ke zikir nomor 4 ini, dia akan diberikan kondisi oleh Allah SWT bahwa ingat Allah SWT, maksudnya ada ingat kepada Allah SWT atau zikirnya ini lebih sedikit daripada memikirkan makhluk. Contohnya misalnya ingat kepada Allah SWT misalnya cuma 2 jam. Nah, sedangkan tidak ingat Allahnya nanti 22 jam
seperti itu ya. Tetapi ketika dia berzikir ingat Allah ini, memang dia langsung betul-betul sadar tentang bagaimana dia bersama Allah, dekat dengan Allah, esa dengan Allah. Tapi waktunya, durasinya masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan melihat atau mengingat makhluk seperti itu. Kemudian tahap yang kedua, apabila terus dibuat, maka nanti Allah SWT memberikan kondisi bahwa kondisi dia ingat Allah atau berzikir kepada Allah SWT sama. Jadi 12 jam dia ingat Allah, 12 jam dia ingat makhluk. Seperti itu. Kalau mau tingkatkan lagi, istiqomah lagi, maka nanti Allah SWT akan membawa kita kondisi bahwa durasi kita ingat Allah SWT-nya, tentang sadarnya kepada Allah SWT-nya, lebih banyak daripada ingat makhluknya. Misalnya dia ingat Allahnya bisa 20 jam, ingat Allah terus, sadar dengan Allah SWT terus. Kemudian ingat makhluknya sisanya tadi ya. Jadi lebih sedikit maksudnya. Jadi kondisi ini akan terjadi apabila kita terus istiqomah. Cuma yang menjadi masalah kita hari ini adalah kita dipisahkan zikirnya 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini dipisahkan. Sehingga ada level-levelnya. Oh, kamu zikirnya mulut saja dulu. Oh, kamu zikirnya habis itu kalau sudah istiqomah membaca zikir lewat mulut mungkin 1000 kali, 100.000 kali, seperti itu ya. Nanti suruh zikir di hati, baca 1000 kali Allah, kemudian baru belajar lagi. Sehingga seolah-olah terpisah ya. Jadi kalau menurut apa yang kami pelajari, bahwa zikir itu sebetulnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 adalah satu paket, bukan terpisah-pisah. Jadi contohnya adalah ketika teman-teman membaca subhanallah, zikir ketika habis sholat ya, baca subhanallah, mulutnya mengucapkan subhanallah, hati pun ikut juga mengucapkan subhanallah. Kemudian masukkan lagi ke dalam kesadaran, langsung nomor 3-nya langsung dipraktekkan. Bahwa dia sadar bahwa ketika baca subhanallah, ketika hati pun mengucapkan subhanallah, kemudian dia ada kesadaran bahwa ketika dia berzikir baca subhanallah, dia sadari bahwa dia digerakkan Allah SWT untuk mengucapkan subhanallah lewat mulut, subhanallah lewat hati. Jadi satu paket ketika kita membaca subhanallah. Jadi nanti ketika zikir yang lain, mau alhamdulillah, mau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, atau zikir yang lain, jadi kita gunakan hati kita, kemudian juga kesadaran kita bahwa kita memang berhubungan dengan Allah SWT, sedang mengingat Allah SWT, sedang sadar bahwa dia bersama dengan Allah SWT. Jadi hari ini kan kadang-kadang karena kita terpisah, kita baca subhanallah, hati kita bicara yang lain, kemudian pikiran kita memikirkan yang lain, sehingga kesadaran kita tidak kepada Allah SWT. Karena kita tidak menggunakan zikir yang satu paket ini. Jadi kalau istilahnya mungkin ada rukun ya, rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi. Kalau iman kan, iman seperti contoh iman adalah, iman itu adalah diucapkan oleh mulut, dibenarkan oleh hati, dipraktekkan dalam perbuatan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada rukun fi'li, qawli, dan qalbi. Satu paket, bukan terpisah-pisah. Jadi teman-teman yang masih menyimak video ini, jadi usahakan latihan belajar ya. Bagaimana kita ketika berzikir, gunakan bukan hanya mulut, tetapi gunakan juga hati dan kesadaran. Cuma nanti perlu latihan ya, tentang zikir nomor 3 ini ada perlu latihan, karena mungkin
teman-teman ini baru dengar atau mungkin sudah mempraktekkan tetapi belum berhasil, barangkali yang nanti kita akan sampaikan prakteknya ini bisa dipraktekkan, kemudian ternyata dia cocok dengan teman-teman. Jadi insya Allah nanti kita lanjut di video selanjutnya ya, maksudnya tidak dibahas di video ini, takutnya nanti terlalu panjang. Jadi nanti apabila teman-teman ada keinginan untuk belajar zikir ya, nanti tengok di video selanjutnya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang praktek zikirnya. Ini perlu dipahami supaya apa? Supaya nanti zikir kita semakin bagus. Kemudian bagi teman-teman yang ingin belajar makrifat, kemanapun teman-teman belajar, ke guru A, guru B, guru C, itu apabila tidak menggunakan prakteknya, maksudnya tidak ada praktek daripada zikir yang nomor 3 ini, maka akan susah menerimanya, susah mempraktekannya. Karena apa yang didapatkan itu baru teori saja, maka perlu kita langsung praktekkan. Jadi teman-teman nanti apabila sudah tahu zikir yang ini, yang nanti kita bahas nanti di video selanjutnya insya Allah, ketika menerima pelajaran dari guru A, langsung kita praktekkan dengan zikir. Kita belajar di guru B, kita langsung praktekkan dengan zikir. Nah, insya Allah nanti kepahaman itu akan semakin mudah, sehingga Allah SWT akan berikan kemudahan-kemudahan. Karena apa? Kita langsung praktek dengan berzikir pada Allah SWT. Jadi itu saja, mudah-mudahan diberi kepahaman ya, juga diberi kemudahan oleh Allah SWT. Tetap semoga sehat, kaya raya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.